Baik, sudah masuk beberapa orang ya. Suara saya terdengar dengan baik? Suaranya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Malam, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Baik, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan hati dan pikirannya, disampaikan pikirannya, dimampukan menyelesaikan kuliah tepat waktu, dan semoga selalu dalam lindungan Allah beserta keluarga. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita masuk di sesi 13 ya hari ini. Untuk hari Jumat besok masih ada satu sesi lagi. Itu nanti ada tugas, jadi nanti silahkan atau dikerjakan ya. Sesi pemaparan dulu. Sudah terlihat? Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Kelihatan, Ibu. Baik, kita masuk ke sesi bagian mengelola keuangan bisnis. Nah, kalau terkait dengan pengelolaan keuangan dalam bisnis, baik itu skala besar ataupun kecil, pada prinsipnya untuk usaha yang baru dirintis ya, ini transaksinya relatif sedikit dan sederhana sebelum menjadi besar dan continue atau bahkan mungkin sering ketika misalkan usahanya sudah mulai terutama untuk startup ya, itu sudah mulai belajar online, kemudian ikut marketplace, itu biasanya dalam ordernya bisa dalam hitungan menit atau jam atau detik, maaf salah jamnya jauh banget ya. Kemudian pemimpin atau pemilik bisa mengawasi. Nah, tidak perlu alat khusus memberikan informasi karena bisa dilakukan pengamatan langsung. Nah, ini kalau usahanya masih kecil ya. Kemudian perusahaan besar, nah beda dengan perusahaan besar, ini perlu pengawasan khusus. Ada begitu banyak transaksi, di mana dari setiap transaksi ini berarti juga harus melakukan pemisahan kekayaan dari pemilik perusahaan. Jadi tidak boleh bercampur lagi. Kebijakannya juga lebih kompleks, ada SOP-nya. Pengelolaan keuangan yang sebaik-baiknya. Ibu, mohon maaf, Bu. Ya, kenapa? Suaranya kecil banget, Bu. Oh, gitu. Yaudah, coba saya, ini sudah, sebentar, saya perbesar dulu ya. Berikutnya, aktivitas penggunaan dana. Aktivitas penggunaan dana ini adalah aktivitas menginvestasikan dana pada berbagai aktiva yang dikenal sebagai portofolio. Portofolio yang berarti adanya minimum 2 barang atau lebih yang dipegang oleh investor atau dikelolanya. Atau yang dikelola maksudnya ya, jadi menginvestasikan dana tersebut. Nah, ini terkait dengan manajemen keuangan. Nah, apa sih manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Tujuan utama perusahaan apa? Keuntungan ya, tentu saja ya. Ada 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu yang pertama adalah keputusan investasi. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal, dapat dilakukan pada aktiva real maupun aktiva finansial. Aktiva real ini misalnya membeli aktiva-aktiva fisik seperti
tanah, bangunan. Kalau aktiva finansial, ini seperti membeli saham, obligasi. Kemudian berikutnya adalah keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan akan mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasifa. Kalau ini kan pas akuntansi ya, ada sisi aktiva, ada sisi pasifa. Kira-kira sumber dana dari sisi ini apa ya? Suaranya kedengeran nggak? Apa yang bisa dijadikan sumber pendanaan? Sumber dana bagi perusahaan. Coba, nah itu PR deh. Nanti jawab di grup ya, jawab di WA grup. Nanti yang bisa jawab di WA grup nanti dapat bonus. Bonusnya apa ya? Adalah nanti kita ulas di grup ya, nanti dapat bonus. Beneran, serius. Kemudian yang ketiga adalah keputusan pengelolaan aset. Dicatat ya, pertama tadi sumber pendanaan itu apa saja. Contohnya. Kemudian yang ketiga, keputusan pengelolaan aset. Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan aset menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Nah, kalau tadi di poin A itu ada keputusan investasi. Itu baik dari sisi aktiva real maupun aktiva finansial. Nah, tadi saya menyinggung sedikit tentang apa sih saham, apa sih obligasi, ya kan? Saya hanya menyinggung ya, belum membahas apakah itu saham dan obligasi. Nah, tugas kedua kalian adalah, tadi kan satu sudah ya, kemudian yang kedua, apa perbedaan saham dan obligasi? Nanti kalian jabarkan ya. Yang bisa jawab aja siapa yang duluan. Nanti setelah selesai. Nah, pada intinya kalau kita berbicara mengenai saham, saya ambil apa namanya ya? Saya ilustrasikan begini supaya lebih mudah paham. Misalkan di sini Wiwi Eka Kusmawati mempunyai sebuah perusahaan. Kemudian Wiwi membutuhkan pendanaan gitu ya, butuh dana segar. Wiwi rela perusahaannya ikut dimiliki oleh pihak lain. Misalkan Wiwi mengizinkan Intan untuk menjadi salah satu pemegang saham atau membeli saham yang ada di perusahaan Wiwi. Jadi Wiwi punya tambahan dana segar. Nah, jadi apa? Dari sisi ini bisa dipahami nggak? Jadi si Wiwi ini bersedia perusahaannya ikut dimiliki oleh pihak lain. Maka dipilihlah instrumennya adalah saham. Tetapi ketika Wiwi membutuhkan modal segar atau tambahan dana, tetapi tidak ingin perusahaannya ikut dimiliki oleh pihak lain, maka pilihannya adalah obligasi. Jadi obligasi itu adalah pengakuan hutang ya. Nah, yang kalian cari nanti apa sih perbedaannya? Pasti daya tarik dari obligasi itu sendiri, sehingga orang mau kok minjemin uang. Kemudian kita lanjut berikutnya. Manajer keuangan harus mampu mengantisipasi hal berikut. Yang pertama, risiko likuiditas. Nah, kalau likuidasi, astagfirullah. Apabila korporasi tidak cukup likuiditasnya, maka korporasi dapat meminjam kepada bank melalui pinjaman jangka pendek, cerukan atau overdraft dan ajak piutang atau dengan factoring. Kemudian yang kedua, default risk, gagal bayar ya, risiko gagal bayar. Jika kemungkinan di mana korporasi tidak dapat membayar pinjaman dalam obligasi saat jatuh tempo, maka diperlukan dana taktis. Kalau kalian nanti dapat atau mungkin sudah, sepertinya belum ya, ada tuh matematika keuangan. Nah, di sana nanti ada bagaimana konsep perhitungan sebuah perusahaan untuk bisa mendanai obligasinya. Kemudian risiko operasional merupakan risiko inflasi dan risiko dari perubahan kurs. Berikutnya kita masuk ke portofolio, mempunyai 4 tahap, yaitu yang pertama tahap penentuan tujuan investasi. Tahap penentuan tujuan investasi ini merupakan tahapan awal yang harus dikerjakan oleh semua pihak bila ingin melakukan pengelolaan portofolio investasi. Pada tahap ini, wirausaha harus memahami besarnya risiko yang ditolerir oleh wirausaha atas portofolio investasi yang dimilikinya. Biasanya risiko yang ditolerir berkaitan erat dengan tingkat pengembalian yang diinginkan.
Nah, berikutnya adalah mengumpulkan informasi mengenai seluruh instrumen investasi. Jadi kalian jangan tergiur dengan investasi mudah, investasi murah, atau tinggal klik aja. Jadi kalian harus menggali informasi yang dibutuhkan, di mana ini ada ekspektasi pasar atas instrumen investasi tersebut. Pasti kita ekspektasinya terlalu rendah atau terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan tujuan wirausaha, maka ini harus disesuaikan. Bisa jadi yang kita harapkan mungkin tidak terjadi. Artinya begini, ketika mempunyai keputusan untuk berinvestasi, investasi ini banyak macamnya ya, ada yang dalam bentuk unit link, saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dan untuk pemula biasanya itu disarankannya reksadana, karena ini instrumen investasinya ini terbagi dalam di-split dalam beberapa, ada diversifikasinya. Ketika misalkan ada 3 atau 4 pilihan, ketika salah satunya terjadi penurunan, maka ada peningkatan untuk instrumen yang lain. Nah, kalau dipilih reksadana, jadi seperti hedging, saling menggantikan. Nanti lebih jauh tentang hedging bisa dipelajari di manajemen keuangan. Bila ekspektasi pasar tidak sesuai, maka wirausaha akan menemukan siklus investasi yang tidak sesuai. Jadi jangan mudah tergiur dengan katanya bagus dan sebagainya. Pelajari dulu ya. Karena semua investasi itu juga akan berpengaruh pada tipe-tipe dari investornya. Ada tipe investor yang memang menyukai tantangan, high risk, ada juga yang moderat. Jadi dia maunya yang tenang-tenang aja gitu ya. Santai-santai aja, yang pasti-pasti aja. Biasanya dia pilih obligasi, dan bahkan instrumen obligasi juga ada banyak variasinya juga ya. Kemudian berikutnya adalah tahap implementasi situasi pasar. Pada tahapan ini wirausaha memilih Bu, maaf. Ya? PPT-nya nggak jalan, Bu. PPT-nya nggak jalan? PPT-nya. Oh iya, di saya jalan ya. Sebentar. Ya Bu, di kita nggak jalan Bu. Nggak jalan, kalau di saya jalan. Ya udah, tunggu. Saya stop share dulu ya. Berarti saya harus Itu Bu, udah Bu. Udah ya. Bentar, saya sudah slide di show. slide 7 itu Bu. Bukan, maksud saya udah slide show. Jadi kalian dari tadi nggak bisa lihat slide show saya gitu. Karena Enggak Bu, Iya, Bu. masih di slide awal aja. Oh gitu. Saya udah slide show loh. Oke. Berarti kita stop dulu ya. Berarti saya ambil slide show-nya langsung. Sebentar. Slideshow-nya. Jadi yang lihat di slideshow-nya ya. Oke, udah. Sekarang slideshow-nya sudah kelihatan? Sudah Bu. Nah, oke. Berikutnya, tahap implementasi situasi pasar. Nah, pada tahapan ini, wirausaha memilih, membeli, dan menjual instrumen investasi yang sesuai dengan keinginan wirausaha. Ketika wirausaha melakukan riset mengenai keadaan pasar, maka wirausaha sudah tahu aset finansial yang menjadi portofolio wirausahanya. Berikutnya adalah perhitungan atas portofolio yang dikelola. Selanjutnya, hasil pengelolaan portofolio dalam bentuk tingkat pengembalian atau return dibandingkan dengan tingkat pengembalian patokan. Ini sebagai dasar hasil dari benchmark kita. Jadi kita melakukan analisis instrumen investasi pada perusahaan A atau provider A dengan provider B dan provider C dengan ranking AA, plus, atau mungkin B saja atau B plus. Nah, kita analisis. Tetapi biasanya kalau untuk investor pemula itu ada manajer fundingnya ya, jadi dibantu nanti. Kemudian kepuasan wirausaha akan terjadi bila tingkat pengembalian portofolio lebih tinggi dari tingkat pengembalian patokan. Artinya di atas
rata-rata industri, di atas rata-rata pasar. Ini juga menunjukkan keahlian wirausaha terlihat baik dari segi alokasi aset, pemilihan instrumen, dan kemampuan marketing timing. Nah, kadang-kadang kita memang memerlukan pengetahuan tentang ini. Jadi ketika misalkan membutuhkan alternatif instrumen investasi atau alternatif pendanaan, kita bisa melihat ke alternatif sumber dana ini. Alternatif sumber dana lainnya adalah melalui modal asing atau pinjaman, modal sendiri, baik itu saham atau tambahan investasi dari pemilik, dan laba yang ditanam kembali. Artinya laba yang memang dikembangkan kembali ya. Jadi labanya diinvestasikan kembali. Dan biasanya laba ditahan yang diinvestasikan kembali ini merupakan salah satu alternatif dari perusahaan untuk bisa menyiasati perpajakan karena tadi labanya jadi diinvestasikan kembali. Berikutnya adalah aktivitas perolehan dana. Dari sisi permodalan usaha, ini dilakukan untuk memulai satu usaha. Pada dasarnya sumber permodalan dapat diperoleh melalui tadi ya modal sendiri dan pinjaman bank. Nah, kalau dari sisi modal sendiri, ini merupakan cara paling mudah sebenarnya, ya kan? Tetapi memang setiap investor atau wirausaha tersebut ya harus pandai-pandai mengelola keuangannya supaya dia punya modal sendiri yang cukup. Sumber pembiayaan sendiri dapat diperoleh dari tabungan, ya kan, dana cadangan, atau mungkin kita mempergunakan aset yang tidak produktif. Artinya apa? Artinya misalkan kita punya tanah tapi tidak terpakai gitu kan, kemudian kita sewakan. Berikutnya adalah pinjaman bank. Ini bisa diperoleh melalui kredit usaha, kredit konsumsi, atau kredit serbaguna. Salah satu tantangan bagi wirausaha adalah memilih antara menggunakan modal sendiri atau menggunakan dana pinjaman. Nah, ini harus juga matang perhitungannya ya. Kemudian berikutnya adalah aktivitas pengelolaan dana. Setelah merencanakan usaha dan memperoleh modal untuk usaha, maka selanjutnya adalah mengelola keuangan selama proses usaha berjalan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata kelola keuangan. Yang pertama, kita harus memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan. Nah, jangan pernah mencampur antara uang pribadi dan uang perusahaan. Meskipun usaha kita itu belum besar, nah, kita sudah harus mulai belajar mengalokasikan mana keuntungannya, mana modalnya, dan mana privenya kita. Kemudian ketika kita mengambil prive itu, kita kembalikan lagi. Jadi kita belajar konsisten mengelola usaha yang kecil, nanti akan bisa konsisten ketika usahanya sudah besar. Di samping itu dampak positifnya adalah kita punya sumber modal sendiri, ya kan? Jadi tidak tergantung pada pinjaman atau modal lain. Berikutnya, kita harus memastikan sistem pencatatan yang rapi dan teratur sesuai dengan kaidah akuntansi. Setiap transaksi dicatat dalam jurnal harian, buku besar, laporan laba rugi dan neraca. Minimal kalau untuk usaha yang masih kecil, dia punya buku kas masuk dan kas keluar, minimal ya. Berikutnya, melakukan manajemen kas. Nah, tadi ya, cash flow. Melakukan manajemen kas diperlukan untuk mengoptimalkan aset, guna memastikan bahwa semua tagihan akan dapat dibayarkan dengan baik. Dan melakukan evaluasi setiap bulan terkait dengan keuangan, yaitu realisasi produksi dan penerimaan, realisasi biaya, serta realisasi persediaan, jumlah utang piutang, dan kondisi kas. Berikutnya adalah kriteria penilaian investasi. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penggunaan biaya, antara lain dari biaya awal, proyeksi atau rancangan keuangan, dan kriteria penilaian investasi. Nah, dari sisi biaya awal, ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendanaan pembangunan atau pendirian usaha. Termasuk dengan biaya perizinan awal, ketika mulai merintis. Kemudian, proyeksi atau rancangan keuangan, ini adalah pembukaan neraca harian, proyeksi atau rancangan neraca pendapatan, dan proyeksi atau rancangan neraca aliran kas. Dari kriteria penilaian investasi, ini ada modal investasi awal, modal kerja, dan modal operasional. Apa sih modal investasi awal? Adalah modal yang diperlukan di awal usaha, biasanya untuk jangka panjang. Misalkan menyewa tempat, atau mungkin tidak menyewa, tapi langsung membeli satu lokasi. Tapi kalau masih pemula, kecuali dia punya sendiri ya. Kemudian yang kedua modal kerja, yaitu modal yang harus kita keluarkan untuk membeli atau membuat barang dan jasa yang kita hasilkan.
Berikutnya adalah modal operasional, yaitu modal yang harus kita keluarkan untuk membayar biaya operasional bulanan dari usaha kita. Nah, termasuk ketika misalkan direncanakan bulan keempat itu sudah punya tim, atau bulan ke-6 itu outlet atau galerinya sudah jadi 2. Nah, itu termasuk dalam biaya operasional. Berikutnya adalah alur sumber dan penggunaan dana. Sumber dana ini kalau dilihat secara umum ini ada equity capital, modal sendiri yang diinvestasikan, kemudian ada yang bersumber dari pinjaman, debt capital, dan ada juga venture capital dari modal dari luar, misalkan dari teman atau dari klien atau dari kolega. Ini tidak harus selalu kita yang punya ide untuk pendanaan ya, bisa juga kita hanya menjual gagasan, kemudian ada pihak lain yang berkolaborasi untuk mengeluarkan dana. Ini bisa masuk ke bagian venture. Nah, dari rencana dana ini, bagian equity capital ini masuk di jangka pendek ya. Kemudian untuk pinjaman dan modal dari luar ini biasanya jangka panjang. Nah, penggunaan dana tadi disinggung sudah ya, aktiva lancar ya. Ini ada kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Nah, kenapa piutang masuk dalam penggunaan dana? Karena dia berpotensi menghasilkan profit. Berikutnya, aktiva tetap, tanah, gedung, pabrik, mesin, atau peralatan. Berikutnya adalah kebaikan dan kelemahan sumber dana dari sisi internal dan eksternal. Sumber dana dari dalam perusahaan memiliki kebaikan dapat digunakan sewaktu-waktu, tidak ada kewajiban membayar bunga dan tidak ada kewajiban mengembalikan. Nah, kelemahannya adalah jumlah dana sangat terbatas. Perusahaan dihadapkan pada pilihan untuk digunakan sendiri atau hal lain yang lebih menguntungkan. Biasanya kalau dari perusahaan memang biasanya benturannya adalah pada cash flow. Ketika akan dikeluarkan untuk membayar sesuatu, maka dia harus memperhatikan cash flow di perusahaannya, terutama untuk 2-3 bulan ke depan. Apalagi kalau sudah mempunyai tim atau karyawan, cash flow-nya harus benar-benar dijaga. Kemudian dari luar perusahaan, kebaikannya adalah jumlah dana tidak terbatas. Dapat diperoleh dari beberapa sumber dan bersifat fleksibel. Nah, jumlah dana tidak terbatas ini dengan asumsi bukan hanya sekedar dalam arti sempit artinya pinjaman ya, bisa juga ini adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan klien-kliennya, atau mungkin ada kolaborasi dengan vendor dan sebagainya. Dan kelemahannya adalah perusahaan dikenakan beban, terutama beban bunga ya. Kalau misalkan ini adalah pinjaman, bunga untuk utang, dan dividen jika memang dananya dalam bentuk saham. Dan ada kewajiban untuk mengembalikan utang. Jika ada kolaborasi tadi dengan vendor atau klien, tetap saja ini kan ada kewajiban untuk bagi hasil ya kan. Nah, sumber dana internal dan eksternal ini bisa kita golongkan. Untuk yang internal ini dananya tersedia di perusahaan, sedangkan untuk eksternal ini biasanya bersumber dari kredit jangka panjang dan jangka pendek. Nah, selanjutnya optimalisasi modal. Faktor-faktor yang diperhatikan organisasi bisnis dalam memutuskan mengambil kredit jangka panjang atau jangka pendek. Yang pertama adalah jangka waktu pemakaian modal. Nah, kita harus memperhatikan nih, kita kira-kira mau pakai modal itu berapa lama. Jangan sampai karena ditawari pinjaman modal usaha, kita tergiur tanpa kita mempertimbangkan lebih dalam. Dan sampai nanti terjebak, pada akhirnya perhitungannya tidak matang, bukan usahanya yang maju, tapi malah yang ada tidak fokus karena memikirkan bagaimana mengembalikan pinjaman tadi. Kemudian yang kedua, beban bunga. Bunga kredit jangka pendek, bunga kredit jangka panjang, dan bunga simpanan bank. Belum lagi termasuk pajak ya kan. Dan jangka kritis. Nah, ini faktor-faktor yang harus diperhitungkan. Jangka kritis. Apa sih jangka kritis? Jangka waktu di mana penggunaan modal eksternal jangka pendek, biayanya atau beban bunganya sama besar dengan apabila perusahaan menggunakan modal asing jangka panjang.
Nah, ini dia rumusnya ya. X sama dengan KPJ min BX per KPD min BS dikali 12 bulan. Di mana X-nya adalah jangka kritis, KPJ-nya adalah bunga kredit jangka panjang, KPD-nya adalah bunga kredit jangka pendek, dan BS-nya adalah bunga simpanan di bank. Nah, sekarang kita lihat nih soal latihan jangka kritis. Sebuah perusahaan membutuhkan tambahan dana sebesar 10 juta untuk waktu 150 hari atau 5 bulan. Bunga kredit jangka panjang 15% per tahun. Bunga kredit jangka pendek 18%, dan bunga simpanan bank sebesar 12% per tahun. Manakah yang lebih baik bagi perusahaan menggunakan kredit jangka pendek atau kredit jangka panjang? Kita lihat dulu. Jangka waktu pemakaiannya berapa rencananya? Tadi kan ada ya indikator dari optimalisasinya. Itu adalah jangka waktu modal itu akan digunakan. Misalkan jangka waktu pemakaiannya adalah 210 hari atau 7 bulan. Dan jangka kritisnya ini ditetapkan 6 bulan. Dan ini tetap. Kita hitung beban bunga setahunnya adalah 1.500.000. Bunga simpanannya 150 per 360. Dikali 12 per 10 dikali 10 juta adalah 500.000. Nah, kita lihat selisihnya. Ini adalah beban bunga setahun dikurangi bunga simpanan. Dapat berapa? 1 juta ya. Karena 1.500.000 dikurang 500.000. Jika dibayar dengan jangka pendek, maka 210 per 360 dikali 18 per 100 kali 10 juta adalah 1.050.000. Berarti 7 per 12. Nah, bagaimana kalau dibayar dengan jangka panjang? Dibayar dengan jangka panjang, ini berapa? 800-an ya, kalau dihitung dari hasil selisihnya. Nah, kemudian keputusan yang diambil bagaimana? Yang pertama, hitung jangka kritisnya tadi, ya kan? Jangka kritisnya sudah ditetapkan nih, 6 bulan. Bila waktu pemakaiannya, jika waktu pemakaian kurang dari jangka kritis, maka disarankan mengambil kredit jangka panjang. Nah, itu clue-nya ya. Tadi waktu pemakaiannya berapa? 7 bulan kan? Kemudian lihat poin yang ketiga, bila waktu pemakaian lebih dari jangka kritis, maka disarankan untuk mengambil kredit jangka panjang. Berarti kesimpulan yang diambil adalah bagian ketiga, ya kan? Karena waktu pemakaiannya lebih dari jangka kritis. Jangka kritisnya 6 bulan, tetapi jangka waktu pemakaian modal adalah 7 bulan. Jadi yang diambil adalah kredit jangka panjang. Kalau dihitung lebih kecil ya, dapatnya selisihnya hanya 800-an. Kemudian berikutnya adalah kredit bank dan lembaga keuangan lain. Nah, kalau akan mengajukan sebuah kredit, ini biasanya bank akan melakukan studi kelayakan kredit atau yang dikenal dengan 4C, yaitu capital, capability, collateral, dan karakter. Ini dilakukan oleh pihak bank. Capital ini modal minimal 25% dari jumlah kredit. Jadi biasanya yang mereka lihat itu dari tingkat keamanan modal. Jadi bukan sama sekali tidak punya modal, karena ini penting tingkat kesehatan konsumen supaya menghindari krisis default atau risk default, gagal bayar, kredit macet. Kemudian berikutnya adalah capability, kemampuan mengembalikan, dilihat dari neraca. Berapa besar aset yang dia miliki antara aktiva sama pasifanya. Kalau misalkan dari sisi pasifanya hutangnya besar, tetapi dari sisi asetnya atau aktivanya dia punya gedung yang luas, kemudian lahan dan lain sebagainya, tanah, bangunan, bisa jadi jaminan, maka itu bisa jadi diambil ya kan oleh atau di approve persetujuan untuk kreditnya. Berikutnya adalah kolateral. Dijamin harta tetap minimal 150% dari jumlah kredit. Nah, kolateral ini dijamin harta tetap minimal 150% dari jumlah kredit. Kalau misalkan ada perbedaan sekarang ya.
mungkin ada perbedaan prosedur dari setiap bank atau aturan terbaru ya, nanti bisa diupdate. Berikutnya adalah karakter. Nah, karakter ini penting. Jadi nasabah atau konsumen ini akan sangat, ini yang paling utama ya, dilihat dari karakternya, sifat dari pimpinan perusahaan sebagai penanggung jawab. Jadi mereka juga dibekali dengan kemampuan membaca karakter. Dari sisi kemudahan kredit, ini ada kebijakan pemerintah terhadap pengucuran dana atau kredit usaha mikro dan kepercayaan terhadap perusahaan atau organisasi bisnis. Kredit terdahulu dilunasi dengan baik. Jadi ada ada BI checking ya, apakah si konsumen atau nasabah tersebut mempunyai sangkutan-sangkutan lain, ini nanti ketahuan semuanya. Berikutnya adalah tips manajemen keuangan bisnis kecil yang efektif. Yang pertama, memahami pembukuan keuangan. Untuk mengelola pembukuan dengan efektif, setidaknya kita perlu membuat 5 buku akun terpisah yang mencatat setiap transaksi. Nah, ini kalau sudah menuju yang lebih besar lagi ya. Tapi kalau masih sederhana, tidak perlu diribetkan dengan pembukuan yang terlalu banyak. Cash flow saja dulu, ya kan, cash in, cash out. Buku akun yang dibutuhkan yaitu buku arus kas yang berisi catatan keuangan, cash flow tadi ya, cash in, cash out. Kemudian buku persediaan barang. Nah, ini penting ya, buku persediaan barang jika memang padat modal, padat karya ya, barang-barangnya memang dia punya inventory. Kemudian buku pembelian dan penjualan, buku hutang piutang, serta buku biaya dan pendapatan lain selain penjualan barang atau jasa. Ini standar ya, standar dari dasar akuntansi. Kemudian yang kedua, memisahkan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi. Pada umumnya, yang menjadi faktor utama kebangkrutan usaha kecil adalah karena tidak melakukan pemisahan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi. Nah, ya kan? Jika hal ini kita lakukan, maka kita tidak jelas nih bias mana uang kita dan mana uang yang untuk bisnis. Jadi rancu antara keperluan pribadi atau untuk tambahan usaha atau perluasan atau pembelian alat-alat, modal kerja dan lain sebagainya. Apakah kita bisa mengambil gaji dari hasil keuntungan usaha untuk keperluan pribadi? Nah, kerap kali para pelaku usaha kecil tidak memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Alasannya adalah karena usaha yang masih kecil sehingga dianggap belum kompleks. Padahal hal tersebut merupakan kesalahan fatal yang dapat mengakibatkan gagalnya bisnis. Jadi pembukuannya acak-acakan gitu ya. Bisa memilah mana keuangan perusahaan yang dirintisnya dan mana yang pribadi. Jadi buatlah untuk usaha kecil yang masih pemula, kalau tidak bisa memisahkan dalam catatan, untuk melatih disiplin, kalian pisahkan dalam gelas-gelas atau guci-guci kecil lalu diberi label, ya kan? Ini untuk modal, kemudian ini keuntungannya, kemudian pinjaman. Nah, ini pengambilan pinjaman. Nah, jadinya lebih teratur. Berikutnya adalah memastikan perhitungan keuntungan. Tujuan seorang pebisnis adalah untuk menghasilkan keuntungan. Namun, apakah kita mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan dari bisnis? Nah, hafal nggak nih hari ini kita dapat berapa? Atau dalam 1 minggu dapat berapa? Menghitung keuntungan dengan tepat sama pentingnya dengan menghasilkan keuntungan itu sendiri. Jadi, supaya kita tahu target kita itu berapa dan realisasi yang tercapai itu berapa. Di mana bagian yang paling krusial dalam menghitung keuntungan adalah menghitung biaya-biaya. Sebagian besar biaya dapat diketahui karena melibatkan pembayaran uang tunai. Namun sebagian yang lainnya tidak berupa uang kas seperti penyusutan dan amortisasi. Kemudian sebagian lagi belum terjadi, namun perlu dicadangkan untuk dikeluarkan di masa datang seperti pajak dan bunga pinjaman. Nah, ini jadi itu
karena pentingnya ada cadangan. Jadi sudah mulai dialokasikan. Belum lagi kalau nanti ada pajak ya kan, PPN-nya sudah mulai dialokasikan juga. Berikutnya adalah memanfaatkan pihak ketiga atau bisa menggunakan software. Kita dapat menggunakan karyawan atau pihak ketiga untuk membantu melakukan pencatatan keuangan usaha kecil. Berinvestasilah pada SDM, atau jika belum memungkinkan, kita dapat menggunakan bantuan software khusus untuk mengelola keuangan bisnis. Ada ya sebanyak software atau bahkan aplikasi, iya nggak? Warung, saya pernah lihat itu banyak ya, ada catatan keuangan, kemudian ada Warungku, macam-macam ya. Kalau dicari di Play Store itu banyak sekali. Ada yang kalau di aplikasi kan apa namanya tidak mahal ya, tapi kalau misalkan kalian butuh aplikasi yang lebih kompleks, biasanya disediakan itu dibantu sama Dinkop KUKM. Tapi tergantung ya apakah sudah ada kerjasama atau belum, karena biasanya ada beberapa perusahaan software yang memberikan CSR untuk membuat software perhitungan ini. Tapi sekarang sudah banyak ya, sudah mudah, jadi banyak aplikasinya juga. Berikutnya, cara mengelola keuangan usaha pribadi. Nah, tadi disinggung sudah, kita ulas sedikit. Yang pertama, memisahkan rekening pribadi, keluarga, dan usaha. Nah, banyak pelaku usaha yang melakukan kesalahan fatal untuk yang satu ini ya, jadi ini belajar konsisten dan disiplin. Kemudian yang kedua, membuat perencanaan secara umum. Selain memisahkan rekening, harus membuat rencana umum dari usaha yang sedang ditekuni. Rencana ini meliputi program yang dilakukan dalam satu periode panjang dan membaginya ke dalam beberapa periode pendek, seperti triwulan hingga mingguan. Kemudian buat perhitungan yang mendetail mengenai dana yang dibutuhkan untuk mengeksekusi rencana tersebut. Berikutnya adalah membuat perencanaan pendapatan. Nah, kalau sudah membuat rencana pendapatan dan kebutuhan modalnya sudah direncanakan sebelumnya, pertama buat rencana bagaimana usaha yang dilakukan menghasilkan pendapatan. Nah, tadi kita buat dulu nih rencana pendapatannya berapa, targetnya berapa, realisasinya nanti yang terjadi berapa gitu kan. Kemudian kita juga sambil menganalisis dari produk penjualan kita mana nih yang best seller, mana yang sepertinya memerlukan improve, baik dari strategi untuk penjualannya atau mungkin strategi efisiensi biayanya. Kita bisa menekan biaya sehingga mengoptimalkan keuntungan karena harga modalnya semakin ditekan, ya kan? Dan potensinya apa? Menghasilkan keuntungan yang lebih maksimum. Berikutnya adalah membuat catatan proyeksi arus kas. Pengawasan arus kas adalah cara mengelola keuangan usaha yang harus dilakukan secara berkala. Proses ini cukup sulit dilakukan karena perlu ketelitian yang tinggi. Dengan adanya proyeksi arus kas, maka akan diketahui satu, kapan akan menerima uang, kapan waktu mengeluarkan uang, dan apakah kita akan memiliki uang cash atau tidak. Sehingga bisa diketahui atau bahkan diantisipasi terjadinya minus pada keuangan. Jangan sampai nih kita kalau masih balik modal aja bagus ya, tapi kalau sampai minus, nah apa kalau masih belum ketemu BEP-nya, kalau masih merintis ya. Jadi jangan tumbang dulu sebelum berhasil, jangan menyerah. Ada fase-fase berat memang di awal, tapi nanti akan mulai stabil. Kemudian membuat anggaran secara rutin, anggaran atau budgeting bekerja sebagai batasan untuk menilai efisiensi usaha dan kinerja. Berikutnya adalah memisahkan akunting dari kasir dan mengembangkan usaha dengan laba. Laba yang diperoleh dikembangkan lagi untuk usaha yang lebih besar. Jadi dikembangkan lagi laba tersebut. Tidak hanya terbatas sudah dapat laba, ya sudah. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab nanti kita sambung di WA Group ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di UAS. Nanti tugasnya bisa diberikan hari Jumat besok. Salam sehat selalu. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan. Selamat malam, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Nanti tanya jawabnya di